Bab 1781. Saat dia memasuki tempat itu bersama Jared, barulah Nicole merasa agak nyaman. Di belakang mereka, Samuel dan Spencer juga telah tiba di tempat acara dan mereka mengikuti dari dekat pasangan itu. Setelah Nicole dan Jared masuk ke tempat tersebut, mereka melihat tempat yang mewah. Untuk peluncuran mobil terbang berawak ini, tempatnya disiapkan menggunakan konsep teknologi yang sangat mutakhir. Di tengah kerumunan, Terry memberi pengarahan kepada semua orang dan menguji berbagai fungsi dan kemampuan mobil terbang berawak. Banyak CEO berkumpul di depan panggung dan mereka menyaksikan dengan saksama sambil menatap dengan penuh kekaguman. Dan Kelly menemani seorang CEO, berbisik beberapa patah kata dengannya dari waktu ke waktu. Max menghampiri dan berbisik kepada Jared, pria di samping Kelly adalah CEO produsen mobil terbesar di Mercadia. Nicole juga bisa melihat rasa malu di wajah Kelly, dan sepertinya Kelly telah mengajukan banyak pertanyaan aneh padanya. Nicole baru saja hendak menghampirinya ketika tiba-tiba, ada sesosok tubuh yang tak diduga berjalan menghampiri Kelly terlebih dahulu. Jared dan Nicole saling memandang dan ada sedikit keterkejutan di mata Nicole. Nove, lebuk dia tahu bahwa Ike pasti akan menghadiri konferensi pers peluncuran. Namun saat ini, Ike mengenakan seragam staf Johnston Group. Nicole mengangkat alisnya dan bertanya kepada Jared, kapan kamu mengizinkannya masuk ke perusahaan? Bukankah kita sudah sepakat saat makan malam terakhir? Jadi, dia mengajak timnya untuk bergabung dengan perusahaan 2 hari yang lalu, kata Jared dengan nada agak acuh tak acuh. Nicole mengerutkan kening. Anda tidak curiga apa-apa ketika dia ingin bergabung dengan proyek ini secara proaktif. Dia mengenal Ike agak baik, dan meskipun dia seorang maniak sains, baginya meninggalkan pekerjaannya di sisi Tuan Harmon dan bergabung dengan proyek Jared begitu saja. Rasanya, salah. Ike adalah seorang pria terhormat yang memegang teguh moral dan prinsipnya. Jadi itu sungguh aneh. Saya sudah menyelidikinya, dan timnya punya konflik dengan 2 orang yang berusaha mempersulit Anda. Karena timnya diinjak-injak, dia memilih pergi. Tentu saja Jared curiga sehingga ia menyelidikinya terlebih dahulu. Nicole terdiam. Dia juga pergi karena mereka berdua saat itu. Jadi, bukan tidak mungkin bagi Ike juga. Sambil mendesah, Nicole tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengerti, tapi tetap waspada. Meski Ike bukan orang jahat, entah mengapa dia selalu merasa gelisah. Jangan khawatir, aku tahu itu. Aku tidak akan mengizinkannya menyentuh teknologi inti apapun untuk saat ini. Nicole mengangguk. Tampaknya Jared tahu apa yang dikhawatirkannya. Keduanya lalu menatap pengusaha kaya itu dan melihat Ike berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan cepat. Ekspresi sang CEO berubah agak setuju. Jared tidak bisa menahan tawa. Sepertinya dia masih berguna. Tatapan Nicole penuh perhitungan. Kemampuan Ike tidak terbatas pada ini. Kata-kata itu membuat Jared merasa sedikit cemburu. Sepertinya kau mengaguminya. Nicole merasakan bahwa lelaki ini menemukan kesempatan untuk cemburu, jadi dia cepat-cepat menambahkan, tidak, aku tidak pernah mengagumi lelaki manapun. Jangan memutarbalikkan kata-kataku. Jared tersenyum dan merasa sedikit lebih baik. Mereka berdua awalnya berpikir bahwa mereka tidak perlu pergi untuk berbicara dengan CEO di sana. Bab 1782. Namun, tanpa diduga, teman wanita CEO tersebut memperhatikan Jared pada saat itu juga. Hanya sesaat, tetapi wanita itu tampaknya mengenalinya. Dia kemudian tersenyum ke arahnya saat berjalan mendekat. Nicole menatap wanita itu, yang mengenakan gaun merah mencolok dengan sepatu hak tinggi hitam dan anting-anting perak, berjalan ke arah mereka dengan aura menyendiri di sekujur tubuhnya. Tatapannya kemudian agak menajam. Garis-garis tegas dari wanita itu memberitahu Nicole bahwa wanita ini bukanlah orang biasa, dan sepertinya dia memiliki beberapa kemampuan bela diri. Wanita itu berjalan ke arah Jared dan Nicole dengan mata berbinar dan berdiri tegak di hadapan Jared sambil mengulurkan tangannya. Kalau saya tidak salah, Anda Tuan Jared Johnston, benar. Saya sudah mendengar banyak hal baik tentang Anda. Jared melirik wanita itu dan mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Ya, akulah dia. Kamu, CEO Carvet Incorporated. Nama saya Mona Moher, dan itu ayah saya,
Kyle Moher. Wanita itu sangat sopan, sikapnya anggun dan memancarkan aura bangsawan. Nicole cukup terkesan dengan nama Moher dan bertanya, "Kamu dari Dainsland?" Mona tak dapat menahan diri untuk melirik Nicole lalu berkata sambil tersenyum, "Iya." "Bagaimana kamu tahu?" Nicole menanggapi perlahan dengan tatapan dingin. "Produsen mobil terbesar di Mercadia, nama Moher, itu wajar saja jika Anda berasal dari keluarga kerajaan dalam novel Dainsland, Wangsa Montferrat." Mona tidak menyangka Nicole mengetahui identitas rumah mereka dan tatapannya agak menajam. "Tidak banyak yang tahu rumah kita. Bolehkah aku tahu namamu?" Nicole tersenyum. Dibandingkan dengan keluarga Montferrat, keluarga Riddle tidak ada apa-apanya. Mona merenung sejenak dan segera menyadari sasarannya. "Ah, jadi kau tunangan Tuan Johnston. Putri dari Riddle Corporation, pembawa lambang api." Entah mengapa, saat Mona mengucapkan kata-kata terakhirnya, Nicole bisa merasakan sedikit niat membunuh di matanya. Namun karena itu hanya sesaat, dia tidak memperdulikannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin mendapatkan Firecrest. "Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Ten Johnston dan pewaris Firecrest hari ini di konferensi pers ini. Ayah saya sangat tertarik dengan mobil terbang berawak dan ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya ingin tahu apakah kita bisa membicarakan hal ini lebih lanjut." Walau Mona sekarang mengganti identitas Nicole, matanya masih memandang ke arah Jared. Jelas bahwa dia memiliki tujuan pasti dalam pikirannya, yaitu berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas Johnston Group. Namun Jared tersenyum. "Tentu saja, tetapi tunanganku adalah pengembang utama sistem AI mobil terbang berawak. Aku tidak akan bisa menjawab banyak pertanyaan jika dia tidak ada. Mari kita bertemu di ruang tamu dalam 10 menit. Mona terkejut karena Nicole adalah pengembang utama sistem AI, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sambil tersenyum dan menjawab Nove, "Lebuk, tentu saja. Aku akan pergi dan memberi tahu ayahku. Sampai jumpa sebentar lagi." Setelah itu, Mona berbalik dan berjalan ke sisi Kyle untuk membisikkan beberapa kata kepadanya. Kyle lalu menoleh ke arah Jared dan keduanya saling mengangguk. Melihat pihak lain telah setuju, Jared berjalan bersama Nicole ke kamar tamu. Nicole melirik Mona sekali lagi sebelum berbalik. Merasakan Nicole terdiam, Jared menggodanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Nicole meliriknya. "Pasangan ayah dan anak ini bukan orang biasa. Kalian harus berhati-hati jika bekerja dengan mereka." Jared melengkungkan bibirnya dengan jenaka. "Kamu jarang sekali peduli dengan urusanku." Nicole tidak pernah ikut campur dalam urusannya, jadi dia tidak tahu seberapa banyak yang Nicole ketahui tentang bidang bisnis, tetapi dia selalu mempertimbangkan kata-katanya. "Aku tidak pernah khawatir dengan kemampuanmu." Nicole menatap Jared penuh arti. "Itulah sebabnya aku tidak pernah bertanya apapun tentang perusahaanmu, tetapi keluarga Montferrat adalah keluarga kuno dan besar di Dainsland. Saat itu, beberapa rekanku tewas karena mereka." Mata Nicole tiba-tiba menjadi sedih, dan Jared segera menyadari bahwa Nicole mungkin pernah berkonfrontasi dengan keluarga Montferrat sebelumnya. Bab 1783. Jared meraih tangannya. "Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak menyukainya atau jika kamu merasa tidak nyaman, kita tidak perlu bekerja sama." Pasar Mercadia cukup penting bagi Jared. Akan tetapi, hal itu tidak dapat menggantikan pentingnya Nicole. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan membuatnya tidak bahagia. Nicole melirik Jared. Dia tersentuh oleh sikapnya. Dia menggelengkan kepalanya. "Jika mereka adalah produsen mobil terbesar di Mercadia, penting bagi Anda untuk bekerja sama dengan mereka. Urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda dan menjalin kemitraan." Jared menatapnya dengan serius. "Jangan khawatir. Aku akan memeriksa detail pihak lain terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Yang lebih penting sekarang adalah kamu datang lebih dulu, dan jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa memberitahuku." Nicole tahu bahwa Jared sangat peduli padanya. Namun, karena hal inilah dia menghentikan rencananya. "Tidak apa-apa. Itu sudah terjadi sejak lama. Sudah lama terlupakan, jadi tidak apa-apa. Tidak ada perasaan kesal." Jared menyerah,
mengetahui bahwa Nicole tidak akan terlalu menekankan masalah itu. Jadi dia tidak melanjutkannya lebih jauh. Mereka berdua memasuki ruang tamu sementara Kelly mengantar Mona dan Kyle Moher ke kantor. Tuan Johnston, saya sudah lama mengagumi Anda. Senang bertemu dengan Anda secara langsung. Senang bertemu denganmu. Silakan duduk, Tuan dan Nyonya Moher. Jared mengundang mereka berdua untuk duduk. Kyle mulai berbicara setelah dia tenang. Saya melihat teknologi mobil terbang berawak milik perusahaan Anda tadi pagi. Saya harus mengakui bahwa teknologi itu akan meluas ke seluruh dunia dan kolaborasi di antara kita akan mewujudkannya. Meski begitu, perusahaan manufaktur mobil kami adalah salah satu yang terbaik di dunia dan menguasai lebih dari 70% pangsa pasar Mercadia. Jika Anda mempertimbangkan untuk bermitra, perusahaan Anda akan menjadi lebih berpengaruh daripada sekarang. Sudut mulut Jared berkedut saat dia terus mendengarkan kata-kata Kyle. Apakah dia pikir kita akan menyediakan teknologi itu untuk mobil kita saja? Saya benar-benar memahami keinginan Anda untuk bekerja sama dengan kami, tetapi Anda harus tahu bahwa kami juga memiliki pasar kami sendiri. Pasar tersebut baru saja meluas ke Eperon. Oleh karena itu, kami tidak hanya ingin bekerja sama di sisi teknis. Dukungan teknis. Apakah mereka pikir kita semacam kasus amal? Pasangan ini benar-benar hebat. Kyle sudah berpikir jauh bahwa mencari kerja sama teknis tidak akan tercapai begitu mulus. Saya mendengar Johnston Group memiliki pabrik mobil terbang berawak sendiri, tetapi jika membangun pabriknya sendiri di Mercadia, biayanya sendiri akan terlalu mahal. Anda dapat menggunakan pabrik kami untuk pemrosesan, asalkan Anda dapat menyediakan tim dan teknologi inti Anda sendiri, Nove, Lebuk setelah peluncuran produk, kami dapat memperoleh sekitar 30% keuntungan. Meskipun Nicole memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang pusat perbelanjaan, mengetahui bahwa keluarga Johnston memiliki teknologi mobil terbang berawak dan meminta 30% dari total keuntungan, aman untuk mengatakan bahwa keluarga Moher tidak tahu malu tentang hal itu. Nicole tidak angkat bicara karena itu adalah bidang keahlian Jared. Jared meneguk air dengan tenang dan berkata, Tuan Moher, jika Anda sungguh-sungguh ingin kami bekerja sama dengan Anda seharusnya menunjukkan ketulusan hati. Saya rasa Anda tahu bahwa ada banyak orang yang mengantre untuk bekerja sama dengan saya. Dengan kondisi yang Anda usulkan saat ini, saya rasa kita belum mencapai kesepakatan. Jared menekankan beberapa kata terakhirnya, secara langsung mengejeknya. Kyle langsung merasa malu. Jared lebih muda. Diharapkan baginya untuk memperlakukan Kyle dengan hormat. Jared mengabaikan Kyle sepenuhnya. Orang jujur tidak akan bertele-tele. Waktu saya sangat berharga. Hanya ada satu syarat yang dapat kita ajukan untuk bekerja sama dengan Anda. Kita akan memiliki tim sendiri. Dana proyek akan didanai bersama dengan perusahaan kami yang memiliki 60% dari keuntungan. Anda dapat mempertimbangkan tawaran ini dan beritahu saya. Nicole melirik Jared penuh penghargaan, mengagumi bagaimana Jared berbicara tegas tanpa omong kosong. Kyle, di sisi lain, terpesona oleh aura tegas Jared. Mona yang merasakan suasana agak tegang pun angkat bicara. Tuan Johnston, kemitraan dan kolaborasi adalah tentang negosiasi. Kondisi ini dapat diubah, bukan? Mona tersenyum pada Jared. Matanya sedikit menawan. Jared meliriknya lalu mengabaikannya sekaligus dan berkata, syarat-syarat Johnston tidak bisa dinegosiasikan. Bab 1784. Ayah dan anak perempuan itu terdiam sejenak. Ekspresi Mona sedikit kaku, menyadari bahwa Jared adalah orang pertama yang tidak memberinya perhatian atau memberinya ruang untuk mundur. Mona menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Baiklah, kami mendengarkan kata-kata Anda dan persyaratan yang telah Anda tetapkan untuk kami. Kami akan segera menghubungi Anda kembali setelah kami mengadakan rapat pemegang saham. Nicole mendengus dalam hati sambil menonton dari pinggir lapangan. Semua ini adalah tindakan yang bijaksana. Bagi perusahaan seperti Moher, mereka sendiri yang akan memiliki keputusan akhir. Pemegang saham lainnya tidak akan memiliki hak untuk mendikte mereka apa yang harus dilakukan. Karena hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, Nicole tetap diam. Kyle segera mengerti apa yang dimaksud putrinya. Dia menambahkan,
Kami akan memberimu jawaban pasti setelah 3 hari. Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau harus cepat. Kalau tidak, orang lain akan mendekatiku dengan kondisi yang lebih baik selama 3 hari ini dan potensi kolaborasi dengan Carvet akan bubar. Ekspresi Mona menegang saat dia melihat betapa teguhnya Jared. Di sisi lain, Kyle hanya bisa menelan ludah dan setuju. Mengerti. Pandangan Mona tertuju pada Nicole. Ia memikirkan apa yang Jared sebutkan tentang masalah teknis sebelumnya. Tuan Johnston, saya ingin tahu apakah jika kita menyetujui persyaratan Anda, apakah tim teknis Anda akan dipimpin oleh Nona Riddle? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Jared menyipitkan matanya ke arahnya. Nicole mengangkat alisnya dan melirik Mona. Mona tampaknya telah menyentuh titik lemah. Anda menyebutkan bahwa kecerdasan buatan merupakan bagian dari pengembangan mobil terbang berawak yang merupakan bidang keahlian Nona Riddle. Jika Anda bersedia membiarkan Nona Riddle memimpin tim teknis, maka kita akan merasa lebih nyaman saat bekerja sama. Jared tidak menyangka Mona akan mengincar Nicole. Tatapan matanya menjadi gelap saat Mona terus menatap Nicole dengan mata tajam, seolah menunggu mereka berdua memutuskan. Jared memikirkan Nicole dan bagaimana ia dapat menemukan solusi yang menguntungkan bagi mereka berdua. Di sisi lain, Nicole sudah muak dan langsung melihat rencana jahat Mona. Nicole tersenyum dengan bibir melengkung. Jika saya yang memimpin tim tersebut, apakah Ibu Moher akan menyetujui persyaratan yang diajukan Bapak Johnston? Mona terkejut sejenak, mengetahui bahwa tunangan Jared masih sekolah dan tidak mungkin dia akan membiarkannya pergi ke luar negeri saat dia masih menjadi pelajar. Mona hanya ingin menekan Jared agar menyerah, tidak menduga bahwa novelis Nicole akan turun tangan untuk campur tangan. Jared ingin menolak dan tidak menyangka Nicole akan menanggapi Mona. Jared langsung mengerti apa yang dimaksud Nicole dan bertanya pada Mona, apakah itu yang Anda maksud, Bu Moher? Bombardiran pertanyaan terhadap Mona, membuatnya merasa tercekik. Ekspresi Mona berubah sedikit hijau dan wajah Kyle menjadi sangat masam. Keluarga Moher adalah salah satu keluarga terbesar dan paling berpengaruh di Mercadia. Akan terlalu berlebihan bagi mereka untuk menyerahkan 60% dari total keuntungan hanya karena teknologi mobil terbang berawak. Jika mereka tidak bisa mendapatkan teknologi lawan, mereka hanya bisa pasrah. Baik keluarga Moher berada dalam dilema, tidak mampu mengambil keputusan. Bab 1785. Kyle berbalik untuk melihat putrinya. Putrinya merupakan lulusan sekolah bisnis internasional, seluruh Carvet Incorporated mengandalkannya untuk banyak hal dalam 2 tahun terakhir. Mona melihat tatapan tegas ayahnya dan hanya bisa menggertakkan giginya. Tentu saja, itulah yang kumaksud. Asal Tuan Johnston bisa menyetujuinya hari ini, maka kita akan menyegel kesepakatan ini saat itu juga. Mona sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak percaya Jared akan bersikap begitu berani dalam mengambil keputusan yang tiba-tiba. Bagaimanapun juga, dia sangat disayanginya. Namun, Nicole malah tertawa terbahak-bahak dan mengambil alih. Baiklah kalau begitu. Selamat kepada kalian berdua atas kemitraan yang sukses. Wajah Mona membeku ketika mendengar kalimat itu. Kamu, setuju? Nicole, apakah dia mengujiku sebelumnya? Tentu saja. Nicole mengangkat alisnya dan mengangguk dengan ekspresi anggun di wajahnya. Jared juga merasa bahwa Nicole telah bekerja keras akhir-akhir ini dan merasa bahwa Nicole tampaknya perlahan-lahan masuk ke dunianya. Jared bersikap tenang dan kooperatif. Karena Nona Kehormatan sudah berbicara, tidak ada yang perlu saya katakan selain terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya. Jared mengulurkan tangannya dengan sikap sopan yang mendorong Mona ke sudut tanpa ada jalan untuk menarik kembali kesepakatan ini. Ia hanya bisa mengulurkan tangannya dengan kaku untuk menjabat telapak tangan Jared yang besar. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Jantung Mona berhenti berdetak saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ini kurang dari laba awal yang kita harapkan. Sungguh tak terduga, saat Mona memikirkannya, dia tak dapat menahan diri untuk melotot ke arah Nicole. Ini semua salahnya. Kalau bukan karena tipu dayanya, aku tidak akan setuju semudah itu. Apakah dia pikir dia sepenting itu? Aku yakin dia sama sekali tidak tahu apapun tentang kecerdasan buatan. Dia mungkin membeli semuanya.
dia tidak akan mendapatkan sedikit pun keuntungan. Sebaliknya, dia akan berakhir lebih buruk. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Meskipun keuntungan yang didapat dari ini sangat minim, aku tidak akan mau kehilangan teknologi ini padanya. Aku harus mencari jalan keluar dan mencari kesempatan untuk bernegosiasi dengan Jared. Kyle memandang putrinya yang telah menyetujui persyaratan itu. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Mona mempunyai rencana lain. Wajah Kyle tampak cemberut saat dia menyetujuinya. Karena kita semua sudah sepakat, Tuan Johnston, mengapa Anda tidak menyiapkan kontraknya? Putri saya dan saya akan berada di negara ini selama 3 hari ke depan. Kita dapat menandatangani kontrak dalam tanggal tersebut. Baiklah, Jared setuju dengan terus terang. Seluruh negosiasi itu benar-benar di luar dugaan. Berkat kehadiran Nicole, negosiasi dapat diselesaikan dengan mudah. Sekarang semuanya sudah beres, kita berangkat sekarang. Kyle tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia ingin sekali menanyai Mona tentang apa yang sedang terlintas dalam pikirannya. Jaga diri. Sampai jumpa. Jared tidak mau repot-repot mengantar mereka pergi, jadi dia meminta Kelly untuk mengantar mereka pergi sebagai tindakan sopan santun. Kulit Kyle memang buruk, tetapi dia harus menanggungnya sampai setelah mereka pergi. Mona tidak melewatkan kesempatan untuk menatap Nicole dengan tatapan mengancam. Nicole memandang ayah dan anak itu dan tersenyum main-main. Sangat melegakan melihat mereka begitu kelelahan. Jared, yang melihat Nicole gembira, merasa gembira dan ikut bermain. Asalkan itu membuatmu bahagia. Jared ingin memberikan sedikit fleksibilitas dalam ketentuannya, mengingat Nicole tidak terlalu menyukai moher. Karena itu, Jared bersikeras menolak membiarkan Nicole pergi memimpin tim di Mercadia saat Mona mengusulkan demikian. Sungguh mengejutkan bahwa Mona menyetujui persyaratan mereka. Mona adalah wanita yang cerdas, dia tahu akulah kelemahanmu. Nicole menatap Jared dengan dingin. Jared tersenyum penuh kemenangan. Tetapi dia tidak sepintar kamu. Jadi, katakan padaku, mengapa kamu menyetujui persyaratannya? Nicole masih sekolah. Dia jelas tidak bisa terus-terusan bola-balik antara dua negara. Nicole tersenyum. Pernahkah Anda mendengar tentang gambar stereoskopik? Bab 1786. Jared mengangkat alisnya karena terkejut. Tentu saja, teknologi ini tidak hanya masih dalam tahap pengembangan, tetapi juga hanya sebagian kecil negara yang mampu menggunakannya. Selain itu, ada terlalu banyak batasan yang terlibat. Kalau dipikir-pikir, kita bisa mencoba dan mendobrak batasan ini, katanya. Perhitungan macam apa ini? Sebelumnya, tidak ada satupun yang bisa digunakan, dan terlebih lagi, Dodge Tomahawk adalah ciptaanku, Nicole merenung. Kal sudah menguasai teknologi ini. Hanya saja saya belum sempat membantunya menyempurnakannya. Sungguh beruntung keluarga Turman tidak terlibat langsung dalam bidang pekerjaan teknologi ini. Sebaliknya, mereka menghususkan diri dalam teknologi mekanik, dan ini membuat Nicole merasa tenang. Jadi itulah mengapa Anda begitu percaya diri saat dia meminta Anda untuk memimpin tim, tetapi sekali lagi, dia tidak mengatakan Anda tidak dapat menggunakan gambar stereoskopik, kata Jared. Nicole melontarkan senyum licik padanya. Belum lagi, saya sendiri yang harus datang dan memimpin tim. Toh, sebenarnya tidak banyak yang perlu dikerjakan, selain memantau sistem. Jared sendiri tahu bahwa sebagian besar tugas dilakukan oleh mesin, sehingga tidak perlu ada orang yang datang untuk mengerjakannya secara langsung. Dengan mengatakan itu, baik Nicole maupun Jared tahu bahwa itu hanyalah alasan bagi Mona untuk mempermalukan mereka. Namun, kami telah berhasil mengunci kesepakatan. Pasangan ayah dan anak itu mungkin akan sangat kecewa karena sebagian besar keuntungan akan diberikan kepada Johnston Group. Kita tetap harus waspada, tambah Nicole. Jangan khawatir tentang hal itu. Jared menatap Nicole dengan jenaka dan berkata sambil tersenyum. Anda secara bertahap mengambil peran sebagai istri dari keluarga Johnston. Mendengar itu, Nicole tiba-tiba merasa malu. Hentikan omong kosongmu dan ayo pergi. Seharusnya ada banyak orang yang menunggumu di luar. Konferensi pers kali ini tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian keluarga Montferrat, pikirnya. Ya, istriku. Kaulah yang akan memutuskan segalanya,
kata Jared, lalu ia berdiri dan memeluk pinggang Nicole. Nicole ingin mendorongnya segera setelah dia melakukan itu. Akan tetapi, dia terlalu kuat, jadi dia berhenti melawan dan membiarkannya melakukannya. Keduanya memasuki aula, saat itu penjelasannya sudah selesai, hanya sebagian kecil orang yang terus menonton video produk yang membahas aspek teknis yang menampilkan Terry dan Ike. Menyadari kehadiran Jared dan Nicole, sebagian besar penonton mulai mengelilingi mereka, membagikan kartu nama untuk menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Jared meninggalkan kartunya di salah satu dari beberapa perusahaan besar sementara Nicole tetap di sisinya, mengawasinya saat dia berurusan dengan orang-orang itu. Nicole terkagum-kagum saat mendapati Jared yang sedang sibuk dengan pekerjaannya ternyata sungguh menawan. Nicole kehilangan kata-kata saat menyaksikannya, merasa damai saat berada di sisinya. Tiba-tiba, Nicole merasa suasana menjadi aneh. Dia memutar kepalanya dan melihat senapan runduk bertengger di atas koridor aula lantai 2. Sebelum Nicole sempat sadar, dia secara naluriah telah bergegas menghampiri Jared. Hati-hati, Jared tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dilempar jatuh oleh Nicole. Kerumunan yang tadinya mengelilingi mereka mulai berbicara dengan nada berbisik. Hanya beberapa detik kemudian peluru menyerempet lantai beberapa inci dari Nicole dan Jared. Kerumunan itu terkejut ketika melihat mereka berdua tergeletak di tanah dengan 2 kali tembakan ketika peluru yang dibungkam itu mengenai tanah di dekat kaki mereka. Kerumunan massa kemudian berhamburan sambil berteriak-teriak dan bubar. Ya ampun, lari, teriak para hadirin konferensi pers. Nicole tahu bahwa pembunuh itu tidak akan berhenti sampai Jared tertembak. Dia menarik Jared dan mereka berguling ke salah satu pilar sebelum berhenti. Jared kemudian menarik Nicole dan membaringkannya di pilar untuk melindunginya. Nicole mengerutkan kening. Orang-orang itu ada di sini untukmu. Kenapa kau melindungiku? Kamu adalah hal terpenting bagiku, kata Jared. Bab 1787. Nicole tersentuh oleh kata-katanya. Yang lebih penting sekarang adalah, bagaimana kau tahu mereka ada di sini untukku? Bagaimana jika mereka anggota Crow? Tanyanya. Nicole mengerutkan kening, berpikir bahwa itu tidak mungkin, tetapi kemudian, pupil matanya mengecil dalam sekejap. Kalau benar itu burung gagak, mereka tidak akan hanya mengincar aku saja. Apa maksudmu? Jared tertegun sejenak, sebelum akhirnya tersadar. Tunggu, mobil terbang berawak. Nicole mengangguk. Panggil pengawal untuk membantu. Kita harus melindungi data mobil terbang berawak itu. Oke, Jared segera menelepon Max. Begitu Max mengangkat telepon, Jared bisa mendengar kekacauan di ujung telepon yang lain. Tuan Johnston, orang-orang kita sedang diserang. Pada saat itu juga, Nicole juga mendengar bahwa sepertinya ada baku tembak di luar gedung perusahaan. Mustahil bagi Max dan yang lainnya untuk bertahan. Musuh adalah organisasi ilegal, dan mereka telah bersiap untuk penyergapan ini. Max dan yang lainnya tidak ada tandingannya. Brengsek, Nicole, yang merasakan bahwa segala sesuatunya tidak akan mudah untuk dihadapi, mengeluarkan ponselnya yang dienkripsi dan menekan sebuah tombol dalam upaya untuk meminta bantuan. Biarkan mereka bertahan sedikit lebih lama. Orang-orang dari organisasi kita akan segera tiba. Dia berteriak. Oke. Jared mengangguk dan menjelaskan kepada Max, sebelum menarik Nicole bersamanya, kita harus mencari perlindungan dulu. Musuh sudah lebih banyak jumlahnya dari kita, dan dengan banyaknya penembak jitu di mana-mana, akan sangat berisiko bagi kita untuk bersembunyi di aula terlalu lama, pikirnya. Pada saat inilah Nicole ingat bahwa Kelly bersama mereka sebelumnya, dan ditemukan berjongkok di sudut dengan lengan Terry melingkarinya. Kelly, pergi dan sembunyi. Cepat. Kelly lumpuh beberapa saat sebelum akhirnya sadar kembali. Ia lalu meraih Terry dan melarikan diri. Lari, ayo lari. Terry belum pernah menyaksikan kekacauan seperti itu sebelumnya, dan karena itu, dia hanya bisa mematuhi perintah ketika disuruh melakukannya. Nicole di sisi lain telah menuntun Jared ke tangga. Mereka kemudian diikuti oleh Kelly dan Terry. Sekelompok peluru menghujani mereka saat itu juga. Terry merasakan peluru melesat melewati dirinya, mengenai tanah sebelum memantul kembali dan mengenai kakinya. Melihat hal itu, Terry mempercepat langkahnya untuk menghindari hantaman.
Setelah bergegas ke tangga, Nicole segera mengunci pintu sebelum memerintahkan, Kelly, suruh petugas keamanan memanggil polisi dan hentikan semua lift dan gerbang. Baiklah, aku mengerti, jawab Kelly. Nicole melirik Jared. Ayo kita ke atas ke bagian R dan D. Penting bagi kita untuk tetap di sana demi melindungi data utama. Yang berani sudah jatuh ke tangan mereka dan jika kita biarkan ini jatuh ke tangan mereka juga, konsekuensinya akan tak terduga. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Oke, Jared mengangguk, lalu dia membawa Nicole ke lift pribadi. Segera setelah itu, Terry dan Kelly tiba bersama Nicole dan Jared ke fasilitas R dan D. Saya harus mengenkripsi sistem di sisi pabrik, tetapi tanpa izin Terry dan Kelly, tidak seorang pun dapat membuka kunci komputer dan mencuri data. Satu-satunya tempat di mana mereka dapat melakukannya adalah di Departemen TI. Itulah satu-satunya komputer yang membawa keseluruhan data mobil terbang berawak, jelas Nicole. Ekspresi wajah Jared menjadi lebih serius saat Nicole berbicara. Sepertinya Crow sudah merencanakannya dengan matang. Kami pikir ini masalah internal. Siapa yang mengira mereka sudah merencanakan serangan seperti ini? Mereka berempat turun dari lift dengan tergesa-gesa dan bergegas menuju Departemen IT. Itu bertepatan dengan tindakan Kelly yang memberitahu keamanan untuk menghentikan semua lift dan menutup pintu elektronik sebanyak mungkin. Namun, di lantai pertama, suara seseorang mendobrak pintu masih bisa terdengar. Bab 1788. Nicole melirik keluar jendela kaca dan menuju koridor. Rupanya, polisi sudah bergegas masuk untuk mendukung mereka, dan pasukan musuh bukanlah tandingan polisi. Kita hanya bisa menunggu polisi dan Interpol datang, pikirnya. Terdengar suara benturan keras seperti ada yang memecahkan kaca. Sial, ada yang baru saja masuk, teriak Nicole. Dia tidak punya waktu sedetik pun untuk menunggu Kelly datang membawa kunci. Jadi dia menembaki pintu dan mendobraknya dengan suara keras. Di ruangan sebelah ruang utama, Ike tergeletak di lantai dengan pecahan kaca berserakan dan wajahnya penuh luka. Jendela kaca transparan besar di Departemen IT telah pecah, dengan tali hitam yang menjulur dari sisi lain gedung. Sialan, kejar dia. Nicole tidak punya waktu untuk mengangkat Ike yang terluka parah, jadi dia mengeluarkan sabuk yang berfungsi sebagai tali luncur dalam upaya mengejar pelaku. Namun, pada saat yang tepat, musuh telah memotong tali dari sisi lain, membuat Nicole tidak dapat mengejar mereka. Bajingan, Jared, suruh seseorang untuk menutup semua pintu keluar di gedung seberang. Jangan biarkan dia kabur, teriaknya. Oke. Jared mengangguk dan segera memanggil Max. Nicole, panggil Ike dengan suara lemah. Menyadari Ike terluka parah, Nicole bergegas untuk memeriksa denyut nadinya dan untungnya, lukanya hanya sedalam kulit. Apa yang kamu lakukan di sini? Nicole ingat betul bahwa Ike bersama mereka di lantai pertama, tetapi ketika dia sudah pulih dari keterkejutannya, hanya Kelly dan Terry yang tertinggal di lantai bawah. Ada sesuatu yang terjadi di bawah, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada data kami. Jadi saya naik ke sini. Saya tidak menyangka akan terlambat sedetik pun, keluh Ike. Ike memegangi perutnya dan batuk. Melihat itu, Nicole menyadari bahwa dia pasti telah dipukul beberapa kali, jadi dia dengan baik hati membantunya berdiri. Tidak apa-apa, meskipun kamu tidak terlambat, kamu tidak akan bisa melawannya, katanya. Nicole tahu bahwa Ike bukanlah orang yang lemah, tetapi musuh memiliki keterampilan tempur yang praktis, dibandingkan dengan keterampilan Ike yang flamboyan. Mengetahui bahwa Nicole benar, dia dengan tak berdaya menyeka darah dari sudut mulutnya. Lalu Nicole meliriknya, merasa ada sesuatu yang aneh. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Tanya Ike saat Nicole menatapnya dengan sedikit kecurigaan di matanya. Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya merasa agak aneh bagimu menerima pukulan ini. Ike terkejut sejenak, tidak mengerti maksud Nicole. Apa yang aneh? Alih-alih memberinya jawaban yang pasti, dia malah berbalik memeriksa komputer dan datanya untuk memastikan bahwa komputer itu telah dicuri. Lalu, Nicole menghantamkan tinjunya keras ke meja. Mereka memang telah mencuri semuanya. Kita harus menemukan orang ini dengan cara apapun. Jared menganggukkan kepalanya. Untuk apa mereka membutuhkan ini? Sebagai tanggapan,
Nicole mengerutkan kening dan berkata, Brave menggunakan sistem kecerdasan buatan yang sama dengan mobil terbang berawak. Segera, setelah Brave meninggalkan pangkalan, mereka akan dipiloti dari jarak jauh oleh Churley Corporation. Kemudian, mereka akan diatur ke mode siaga. Kita hanya dapat membangunkan mereka jika kita dapat menginstal ulang sistemnya. Karena dia telah memasang sistem itu ke dalam mobil terbang berawak, maka musuh mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. Sekarang, karena Braves sudah tidak ada lagi, dan sistem itu berada di tangan musuh, itu merupakan kerugian besar bagi Nicole. Jared menatap Nicole dengan alis berkerut. Dia tahu bahwa ini sangat penting bagi Nicole. Dan setelah memikirkannya sejenak, dia berkata dengan hati-hati, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Kalau tidak bisa, maka tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Nicole mengerutkan kening. Jared bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Setelah berpikir sejenak, sebuah kesadaran muncul di benak Nicole. Maksudmu? Jared tersenyum. Saya punya rencana lain. Percakapan pasangan itu membuat orang-orang di sekitar mereka bertanya-tanya dalam kebingungan. Ike yang tidak mengerti apa yang sedang mereka berdua bicarakan, bertanya dengan cemas, apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Bab 1789. Nicole meliriknya, dan dengan nada dingin, dia menjawab, tidak ada. Ini tidak bisa dijelaskan. Setelah dia berbicara, Nicole sedikit tenang dan menyimpan pistolnya. Karena musuh kita sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, orang-orang di bawah seharusnya sudah mundur. Ayo kita ke sana. Baiklah. Jared mengangguk. Kemudian, mereka berdua berlalu dengan santai dan meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Kelly tak kuasa menahan diri untuk melirik Ike dan Terry. Beberapa saat yang lalu, Nicole sedang terburu-buru untuk mengambil data. Apa yang dikatakan Tuan Jared kepada mereka berdua sehingga mereka bisa setenang dan sesantai ini? Aku pun tidak yakin, jawab Terry. Tidak mendengarkan apapun karena dia masih dalam keadaan terkejut. Adapun Ike, dia tenggelam dalam pikirannya. Jared, apa maksudnya? Pada saat itu, Nicole dan Jared telah memasuki lift eksklusif, di mana dia berkata, apakah menurutmu ada yang aneh? Nicole menatapnya. Pasti ada yang mencurigakan. Ike sebenarnya sudah memprediksi pergerakan musuh. Tanpa membantah pernyataan Nicole, dia menjawab, aku telah melacak lokasi Braves dan akhirnya menentukan rute terakhir mereka. Namun, setelah mereka mencapai ruang terbuka, semua sinyal terputus. Aku menduga ada markas bawah tanah di sana. Hanya saja anak buahku, mereka tidak bisa masuk. Nicole mengangguk. Jadi, itu sebabnya kamu tidak terburu-buru. Kamu ingin menggunakan musuh itu untuk memasuki markas. Beberapa menit yang lalu, Nicole sudah memahami hal itu, dan itulah sebabnya dia bermain bersama Jared. Kau pintar, dan itulah salah satu alasan mengapa kau menjadi partnerku. Jared mengerutkan bibirnya. Biar aku yang menangani orang ini dulu. Aku akan memastikan untuk menemukannya untukmu. Nicole tersenyum, merasa jauh lebih rileks sekarang. Baiklah, aku percaya padamu. Tak lama kemudian, keduanya sampai di lantai dasar, dan benar saja, hiruk-pikuk itu hilang. Nicole menghela napas lega. Sepertinya mereka hanya berani mencuri di negara kita. Mereka tidak punya nyali untuk membunuh orang di siang bolong. Jared menatap Nicole. Atau mungkin, dukunganmu datang terlalu cepat. Saat itulah Nicole baru melihat keluar pintu masuk. Interpol sudah mengirim satu unit ke sana. Nicole segera keluar, dan begitu Rowan melihatnya, dia pun menghampirinya. Kamu baik-baik saja. Sekarang Nicole telah menjadi penerus Firecrest, hal itu bukan lagi rahasia. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang kunci yang dilindungi oleh organisasi tersebut. Nicole mengangguk sebagai jawaban. Aku baik-baik saja. Orang-orang ini hanya datang ke sini untuk merampok beberapa barang kita. Apa yang mereka dapatkan? Rahasia utama organisasi. Tanya Rowan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Nicole menggelengkan kepalanya. Meskipun itu bukan rahasia organisasi, itu adalah data penting. Rowan mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berusaha mengambilnya kembali? Nicole melirik Jared. Serahkan saja padaku.
organisasi kita tidak akan muncul lagi. Hal terakhir yang diinginkan Nicole adalah memperingatkan musuh dan memberi mereka petunjuk. Terry mendesah. Aku mengerti. Pada saat itu, Max berjalan ke sisi Jared. Melihat lengan Max terluka, Nicole mengerutkan kening. Apakah kamu terluka? Max menjawab, saya khawatir mereka akan melukai Anda atau Tuan Jared saat mereka masuk ke kantor. Jadi, kami berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Beberapa pria juga mengalami luka ringan. Nicole tak kuasa menahan perasaan tersentuh. Para pria itu tidak diizinkan membawa senjata, namun, mereka telah menangkis para pria bersenjata itu begitu lama. Kemampuan Max benar-benar tak tertandingi. Terima kasih, Max. Cepat kirim semua orang ke rumah sakit. Nicole menatap Max dengan penuh kasih sayang. Jared kemudian menambahkan, silakan saja. Perusahaan akan menanggung semua biaya. Dan satu hal lagi, tolong berikan mereka dan keluarga mereka kompensasi yang layak. Dicatat, Max mengangguk. Dengan bantuan pengawal, Max berjalan menuju ambulans yang baru saja tiba. Nicole memandang Max dan berkomentar, Max benar-benar setia padamu. Tentu saja, jawab Jared. Itulah yang saya sukai darinya. Nicole menatap kekacauan di depannya dan mendesah. Sungguh menyebalkan melihat konferensi pers yang menggembirakan berubah menjadi seperti ini. Awalnya, ia berpikir bahwa ia dapat menarik banyak orang untuk menjalin kemitraan. Namun, semuanya berakhir dengan kekacauan. Jared, di sisi lain, tertawa. Terkadang, kemalangan bisa menjadi berkah yang sesungguhnya. Dengan ini, lebih banyak orang akan tahu bahwa produk kami sangat bagus sehingga bahkan organisasi kriminal internasional pun mengincarnya. Kami pasti akan mendapatkan lebih banyak peluang kemitraan. Benarkah? Nicole mengangkat alisnya, merasa bahwa Jared terlalu optimis dengan situasi tersebut. Tentu saja. Jared menoleh ke Nicole. Baiklah, ayo kita pergi. Aku harus mengatur beberapa anak buahku untuk mengurus beberapa hal penting. Nicole tahu apa yang Jared bicarakan, dan jauh di lubuk hatinya, dia merasa gembira. Dia ingin menemukan para pemberani itu secepatnya lagi. Kalau tidak, dia tidak akan merasa tenang, selama mereka masih berada di tangan orang-orang jahat. Nicole lalu menugaskan Terry untuk menangani situasi tersebut. Kemudian, ia masuk ke mobil bersama Jared dan meninggalkan tempat itu. Sebelum Jared pergi ke kantornya, dia mengirim Nicole kembali ke rumah keluarga Riddle. Saat itu, keluarga Riddle sudah dalam kekacauan karena Samuel dan Spencer mengikuti Nicole ke konferensi pers. Namun, mereka tidak berhasil masuk. Saat menunggu di luar, mereka melihat penyerangan dan langsung ketakutan. Bu, Nicole masih di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Bu, ada banyak orang yang menyerang grup Johnston. Mari kita pikirkan solusinya. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk melarikan diri dan kembali ke rumah, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka pergi. Ketika Gloria mendengar hal ini, dia hampir pingsan karena terkejut. Daniel, apa yang harus kita lakukan? Tolong pikirkan cara. Saat itu, Daniel juga panik. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah menyaksikan baku tembak. Terakhir kali Nicole mengeluarkan pistol, ia sudah ketakutan, dan kali ini, Nicole benar-benar berhadapan dengan orang-orang bersenjata. Kita buat laporan polisi dulu. Lalu, kumpulkan semua pengawal kita. Kita akan mencoba menyelamatkan Nicole. Mereka berpikir, mungkin setelah mereka tiba di tempat kejadian, mereka juga bisa membantu Nicole. Baiklah, aku akan segera menelepon mereka, kata Sean dengan ekspresi tegas di wajahnya, siap untuk bertarung. Steve menambahkan, saya ingin mengikuti. Aku juga, Stanley bersikeras. Samuel dan Spencer masih terkejut, tetapi ketika mereka melihat kakak laki-laki mereka ikut beraksi, mereka menggertakkan gigi dan berkata, kami akan ikut dan melindungi Nicole. Ketika Nicole mendengar sekelompok saudaranya ingin menyelamatkannya meskipun ia sama sekali tidak terluka, ia mulai berpikir mereka konyol, meskipun ia juga tersentuh. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Mendengar suara Nicole, semua orang menoleh. Nicole, kamu kembali. Nicole, begitu Gloria melihat Nicole, dia langsung bergegas menghampirinya. Apa kamu terluka?
Melihat tatapan penuh perhatian dari ibunya, Nicole pun menghiburnya, aku baik-baik saja. Kami pun segera bersembunyi dan polisi pun berhasil tiba tepat waktu. Berkat itu, musuh kami pun berhasil mundur. Mundur? Tanya Daniel. Mereka tidak berhasil menangkap satu pun dari mereka. Nicole mendesah pelan. Bagaimana polisi biasa bisa menangkap mereka dari The Raven? Mereka tampaknya sudah bersiap untuk ini, jadi kami tidak bisa menangkap mereka, katanya. Melihat kelelahan di wajah Nicole, Sean menyuruh Nicole duduk dan menuangkan segelas air untuknya. Siapa orang-orang itu? Mengapa mereka menyerang Johnston Group? Tanpa menyembunyikan apapun, Nicole berkata, konferensi pers hari ini adalah untuk mobil terbang berawak. Mungkin, seseorang telah memperhatikan teknologi ini. Apa? Bab 1790. Begitu mereka mendengar bahwa ada orang yang mengincar teknologi itu, wajah Sean dan Steve menjadi muram. Bagaimana keadaan Jared? Apakah dia terluka? Nicole menggelengkan kepalanya, dia juga baik-baik saja. Hanya saja teknologinya telah dicuri oleh orang-orang itu. Apa? Samuel dan Spencer terkejut. Benar-benar dicuri. Siapa mereka? Mereka benar-benar membuat keributan besar hanya untuk mencuri sesuatu. Kata Spencer, ketakutan karena dia belum pernah menyaksikan kejadian seperti itu sebelumnya. Saya kira mereka dari The Raven, tapi kami masih dalam proses verifikasi. Walau Nicole tahu betul bahwa itu ulah The Raven, dia tidak memastikannya. Daniel menghela napas lega. Bagaimanapun, yang terpenting adalah kalian semua aman. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Ya, Jared akan menemukan caranya, kata Nicole dengan percaya diri. Ketika keluarga melihat Nicole tidak terganggu, mereka tidak melanjutkan bertanya. Saat itu juga, Nicole melihat betapa buruknya penampilan Samuel dan Spencer dan mulai bertanya kepada mereka. Kenapa kalian terlihat seperti itu? Dan juga, bagaimana kalian tahu kalau aku dalam masalah? Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi, jadi seharusnya belum ada berita tentangnya. Itulah sebabnya dia heran bagaimana mereka bisa tahu. Samuel dan Spencer terdiam sejenak, lalu menjawab dengan canggung, sebenarnya kami ingin melihat teknologi mobil terbang berawak, tetapi penjaga tidak mengizinkan kami masuk, apapun yang terjadi. Lalu, saya mendengar suara tembakan dan segera lari. Saat Spencer menjelaskan dirinya sendiri, dia masih ketakutan dengan kejadian itu. Nicole tidak tahu bahwa kedua orang itu telah mengikutinya ke sana tanpa sempat masuk ke tempat itu. Mereka hampir terlibat dalam baku tembak. Betapa berbahayanya jika mereka benar-benar terjebak dalam baku tembak. Dengan mengingat hal itu, Nicole menjadi marah. Spencer, Samuel, jika kalian ingin pergi, mengapa kalian tidak memberi tahuku? Aku bisa saja membawa kalian berdua masuk. Tapi dengan situasi saat ini, tahukah kalian betapa berbahayanya itu? Spencer dan Samuel langsung merasa bersalah. Kami tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Nicole, tolong jangan marah pada kami. Stanley melihat betapa takutnya kedua anak laki-laki itu, dan saat itulah ia turun tangan dan memohon, Nicole, mereka sudah syok dengan kejadian itu. Tolong, biarkan saja. Nicole mendesah. Aku anggap ini sebagai pelajaran untuk kalian berdua. Aku akan membiarkannya berlalu kali ini. Jangan ikuti aku lagi. Baiklah, kata mereka. Karena mereka sudah menduga akan mendapat masalah sebesar ini saat pertama kali membuntutinya. Nicole kemudian tetap diam, saat itulah Tia mendorong Mrs. Walleser keluar dari kamarnya. Melihat seluruh keluarga berkumpul di sekitar Nicole, Ibu Walleser tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Semua orang menatap Nicole, yang langsung menyadari kehadirannya sambil tersenyum. Nenek, tidak ada yang terjadi. Aku sedang istirahat hari ini, jadi kita sedang mendiskusikan apa yang akan kumakan untuk makan malam nanti. Benarkah? Mrs. Walleser tersenyum, kalau begitu, aku tidak akan ikut berdiskusi. Aku ingin Tia mengajakku jalan-jalan. Baiklah. Nicole menghela napas lega. Meskipun Mrs. Walleser telah menetap di rumah keluarga Riddle, Nicole tetap sibuk sepanjang waktu. Pada siang hari, ia tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama neneknya,
dan pada malam hari, Mrs. Wallace, Sir, akan tidur lebih awal. Setelah itu, Gloria menarik Nicole dan membelai pipinya. Nicole, kamu tidak boleh membuat masalah lagi. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan khawatir, Bu. Aku akan melakukannya, Nicole menghibur. Kemudian, seluruh keluarga memutuskan untuk membiarkan Nicole pergi agar ia bisa beristirahat di kamarnya. Sementara itu, Spencer dan Samuel masih dalam keadaan syok, jadi mereka kembali ke kamar mereka juga. Setelah Nicole mandi, ia menerima pesan di ponselnya. Ternyata, Howdy Corporation akhirnya mentransfer uang kepadanya. Nicole tak kuasa menahan tawa, karena ia sungguh tak menyangka bisa menipu Howdy dengan mudah. Yang harus ia lakukan hanyalah memberi mereka beberapa informasi, dan mereka sudah mengirimkan uang itu kepada Nicole. Sebenarnya, mereka mungkin akan menangis terseduh-seduh begitu menyadari betapa tidak bergunanya informasi itu.